Kendaraan berbahan bakar fosil menyumbang polusi paling signifikan terhadap udara Jakarta. Maka, pengendalian terhadap kendaraan mendominasi di antara 7 strategi pemerintah Provinsi DKI wujudkan Jakarta Langit Biru. Menjadi landasan dukungan terhadap pengembangan kendaraan berbahan bakar non-fosil dan balapan Formula E merupakan salah satu simbol komitmen ke arah sana. Satu di antara 7 rencana aksi mewujudkan Jakarta Langit Biru sesuai instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 66 tahun 2019 tentang pengendalian kualitas udara yang diterbitkan Gubernur Anies Baswedan itu adalah peremajaan bus kecil, sedang, dan besar. Usia maksimal angkutan umum untuk beroperasi di Jakarta hanya sampai 10 tahun. Kemudian, ketentuan uji emisi bagi seluruh kendaraan yang melintas di Jakarta. Dilanjutkan dengan upaya migrasi ke transportasi umum, memastikan penghijauan, serta mendorong penggunaan energi terbarukan. Pada saat yang sama, diupayakan pembangunan jalur sepeda. Dilakukan secara bertahap dan ditargetkan terbangun jalur sepeda sepanjang 500 km pada tahun 2030. Jakarta harus melakukan itu karena pernah mendapatkan rapor merah dalam hal pengendalian kualitas udara sebagaimana disampaikan Lembaga Bantuan Hukum LBH seperti dikutip dari Tribun News. Memang benar bahwa kendaraan adalah penyumbang polusi paling signifikan terhadap udara Jakarta. Terbukti, udara Jakarta tahun 2020 adalah kualitas terbaik yang pernah terjadi dalam 2 dekade terakhir sejak tahun 2000. Dan itu terjadi karena pandemi yang mendorong ditetapkannya kebijakan oleh pemerintah pusat, yaitu pembatasan sosial berskala besar, PSBB, yang dilanjutkan dengan PPKM. Ketika kebijakan itu dijalankan, mobilitas masyarakat Jakarta berkurang drastis. Jalanan relatif sepi. Kegiatan lebih banyak dilakukan di rumah, mulai dari sekolah, kuliah, hingga bekerja, work from home. Koordinator Bidang Analisis Perubahan Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Kadarsa mengatakan PSBB memberikan dampak signifikan terhadap penurunan tingkat polusi Jakarta. Dikutip dari kompas.com, menurut data capaian tahun anggaran 2020, Pusat Informasi Perubahan Iklim, Sub-Bidang Analisis Komposisi Kimia Atmosfer, produk informasi PSBB menunjukkan perbandingan tingkat polusi udara di Jakarta selama tahun 2020 dibandingkan dengan data pengamatan dari tahun 2000 sampai 2019. Kadarsa mengatakan data tersebut dikumpulkan secara manual di sejumlah lokasi di Jakarta, yakni Ancol, Bandengan, Glodok, Kemayoran, Monas, Bifak, Grogol, dan Taman Mini Indonesia Indah. Berdasarkan data terakhir yang dihimpun, menurutnya membuktikan bahwa pada saat PSBB, polutan memang berkurang secara signifikan. Kami membandingkannya dengan data historis selama 20 tahun terakhir, kata Kadarsa. Para pemimpin dunia, termasuk Presiden Jokowi, bertemu di konferensi COP26 Glasgow untuk melakukan negosiasi penurunan emisi global karbon dioksida. Hasil dari pertemuan tersebut, seperti dijelaskan Ketua Tim Percepatan Industri Nasional KBL berbasis baterai, Satrio Sumantri Brojonegoro, menjelaskan diperlukan dukungan penuh terhadap infrastruktur kendaraan listrik. Transportasi yang selama ini menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil, menurutnya menyumbang emisi yang sangat besar. Oleh karena itu, kendaraan listrik menjadi solusi. Indonesia memang punya garis pantai yang sangat panjang, serta hutan yang luas. 2 hal itu adalah modal besar untuk karbon. Meski begitu, dengan mengakselerasi program mobil listrik, diyakini dampaknya akan lebih signifikan lagi. Bahkan bukan tidak mungkin target net zero karbon pada 2060 bisa dicapai. Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 55 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Menteri Perindustrian, Menperin, Agus Gumiwang Kartasasmita juga sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 2020 tentang spesifikasi peta jalan pengembangan dan ketentuan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN)
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Arena balap selalu menjadi laboratorium pengembangan teknologi kendaraan. MotoGP misalnya adalah etalase kemajuan dan arah industri sepeda motor global. Itu terbukti ketika MotoGP beralih dari mesin 2 tak berkapasitas 500 cc menjadi mesin 4 tak 1000 cc. Industri sepeda motor dunia kemudian benar-benar meninggalkan produksi mesin 2 tak. Begitu juga balapan rally Paris-Dakar sebagai laboratorium kendaraan dengan durabilitas tinggi. Formula 1 yang mengedepankan kecanggihan mekanisme mesin berbahan bakar minyak, dan balapan lainnya termasuk Formula E. Formula E adalah etalase sekaligus laboratorium kendaraan listrik. Praktisi pembuat kendaraan listrik, Ricky Elson, menyebut Formula E merupakan puncak teknologi kendaraan listrik saat ini. Eksistensi dan transisi menuju penggunaan kendaraan listrik merupakan bagian dari perkembangan peradaban dunia. Ricky berharap Indonesia tidak tertinggal dalam peradaban baru ini. Maka, digelarnya Formula E di Jakarta yang dijadwalkan pada 4 Juni 2022 merupakan salah satu momen penting. Wujud keseriusan dan komitmen Indonesia dalam mendukung era kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Lebih dari itu, menjadi simbol bahwa negara ini siap menjadi salah satu pemain utama kendaraan listrik dunia.